Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد معasyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah secara sempurna, baik dengan hati, lisan maupun anggota tubuh kita. Semoga kita terantar untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa tawadhu, tadarru, tadallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mampu mengerahkan hati kita, lisan kita dan anggota tubuh kita untuk senantiasa rukuk dan sujud di hadapan Allah, senantiasa mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah, maaf sedikit terganggu suaranya. Terganggu suaranya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dalam diri kita ini senantiasa ada perasaan senang dan tidak senang, like and dislike, bahasa kita sehari aja begitu. Senang dan tidak senang, senang dan benci. Perasaan ini tidak bisa terlepas dari kehidupan keseharian manusia ini. Hanya saja seringkali dasar untuk tidak senang dan senang ini dibangun di atas sesuatu yang tidak jelas. Seringkali landasannya adalah nafsu atau kepentingan. Kalau sesuai dengan seleranya, kepentingannya, senang dia. Kalau tidak sesuai dengan selera dan kepentingannya, maka dia tidak senang. Bagi orang yang beriman, masalah hati termasuk di antaranya adalah sikap senang dan tidak senang ini harus kita luruskan. Dan ini konsekuensi daripada akidah al-wala' wal-bara'. Jangan sampai kita menjatuhkan senang dengan salah atau tidak senang atas dasar yang salah. Ajaran Islam yang dibangun di antaranya dengan akidah al-wala' wal-bara' ini, maka senang dan tidak senang itu harus kita bangun di atas landasan yang bersumber dari Allah dan Rasul. Bahkan al-wala' ini adalah upaya kita untuk menyesuaikan hati kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, Rasulnya, itulah yang kita cintai. Dan apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang harus kita benci. Inilah yang harus menjadi landasan bagi kita di dalam membangun rasa cinta dan rasa benci. Jika rasa senang dan tidak senang ini tidak jelas landasannya, alias ngawur, hanya karena sama-sama sukunya dia senang,
sama-sama golongannya ya senang, sama-sama partainya senang, sama-sama bangsa dan negaranya senang, sama-sama asal gairahnya senang, dan tidak disenangi. Tidak seperti itu kita membangun rasa senang dan benci itu. Kalau rasa senang dan benci dibangun di atas landasan nafsu, kepentingan seperti itu, maka ini akan membawa kita kepada kehidupan yang tidak baik, yaitu mengantarkan kita kepada kehidupan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Karena ajaran Islam ini dalam membangun rasa senang, rasa cinta, dan rasa benci itu memiliki dasar yang kokoh. Apa-apa yang dicintai, disenangi oleh Allah dan Rasulnya, itulah keridhaan Allah. Dan apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, itulah kemurkaan Allah. Maka di sini kita orang beriman, dalam membangun rasa cinta dan rasa benci itu memiliki landasan yang kokoh, sehingga orang beriman yang menyesuaikan dirinya dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah, itu yang dicintai. Apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah, itu yang dicintai. Sebaliknya juga menyesuaikan. Apa-apa yang dibenci oleh Allah, itu yang dibenci. Apa-apa yang dibenci oleh Rasulullah, itu yang dibenci. Maka kita akan selamat. Kita akan berada pada pihak yang mampu menegakkan kebenaran dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu, Bapak dan sekalian, keyakinan, perkataan, perbuatan, maupun orang yang dibenci oleh Allah, itu harus kita benci. Hati atau keyakinan, perkataan, perbuatan, dan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu yang harus kita cintai. Dan kita harus mampu sebagai orang-orang yang beriman, karena ini konsekuensi daripada keimanan kita ini. Umpamanya nanti ada Valentine Day, umpamanya itu adalah kemaksiatan, benar maksiat, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka kita harus membenci. Jangan kita menyenangi Valentine Day, ya Pak. Harus kita benci. Tuh. Jadi apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, keyakinan, perkataan, perbuatan maupun orang, kita harus benci. Sebab kalau orang-orang beriman ini tidak loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ajarannya, maka Bapak dan Ibu sekalian, kebenaran ini tidak akan tegak dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau sekarang ini yang loyal kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah, apa itu keyakinan, perbuatan, perkataan orang, maka di sini yang membuat kehidupan ini semakin suram. Karena kemaksiatan dan kemungkaran itu akan semakin merajalela. Kalau tidak ada manusia yang memiliki kemampuan karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya untuk membangun kebenaran ini, maka kita akan dikalahkan oleh kebatilan. Sekarang ini Bapak dan sekalian, kebatilan ini sudah terorganisir, sudah termanage dengan rapi. Jadi organisasi kejahatan itu sudah sedemikian rupa dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kalau kejahatan yang berupa kemaksiatan dan kemungkaran itu sudah terorganisir secara rapi dan itu dicintai, mereka itu adalah pecinta setan, pecinta tauhid, wali-walinya setan, wali-walinya iblis.
itu sudah kuat, akan menggunakan seluruh daya yang ada. Kita ini dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya, ya, tidak bersungguh-sungguh, tidak berusaha untuk membangun kekuatan, tidak berusaha untuk menggunakan seluruh sarana fasilitas yang ada, baik itu kekuasaan, harta kekayaan, maupun kekuatan-kekuatan yang lain, sumber daya yang lain, maka kita akan dikalahkan oleh kekecilan yang ada. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Al-haqqu bila nidamin, saya libul batil binidamin. Bapak-bapak dan saudara yang kami hormati, maka orang-orang yang mampu menyesuaikan diri dengan Allah dan Rasul-Nya terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dicintainya, dan apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, dibencinya. Maka Bapak dan sekalian, orang yang begini akan berusaha. Kalau Allah mencintai orang yang bertakwa, maka kita akan mencintai orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Coba, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kita harus mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita membaca Al-Quran ini, banyak ayat-ayat seperti ini. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Coba, kita senang juga enggak? Kalau Allah senang, ya kita harus menyenangi. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Orang-orang yang bersih, bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih ucapannya, bersih perbuatannya, bersih anggota tubuhnya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan bersaf-saf seperti bangunan yang tersusun merapi. Coba, kalau kita ngurusi keluarga kita untuk membangun keislaman dalam kehidupan keluarga kita, coba manajemennya baik enggak? Organisasinya baik enggak? Kalau kita mencintai Allah, mestinya kita mencintai urusan kehidupan keluarga kita ini dengan baik, dengan rapi. Coba orang-orang Islam dalam mengurusi yayasannya, coba lembaga-lembaga Islam, yayasan-yayasan Islam ini sudah diorganisir, dimanage secara baik enggak? Sofangkaan dalam bunyanun marsus, tersusun rapi, bangunan yang tersusun rapi, atau manajemennya, organisasinya masih harut-marut. Padahal Allah mencintai yang rapi, yang terorganisir, yang termanage. Coba, bagaimana ormas Islam, partai Islam, parpol Islam? Coba kita lihat organisasinya, manajemennya. Padahal Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah ini, ya, tersusun rapi, terorganisir dan baik, termanage dengan baik. Sebaliknya Allah membenci. Allah la yuhibbud dzalimin. Allah tidak menyenangi orang-orang yang zalim. Kita orang beriman juga begitu. Dan sampai kita mencintai orang-orang yang zalim, orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada orang zalim yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak proporsional, maka itu tidak dicintai oleh Allah. Kita juga tidak menyenangi, tidak mencintai. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan orang yang sombong dan membanggakan dirinya tidak dicintai oleh Allah.
Kita juga begitu, tidak boleh mencintai orang yang sombong, orang yang membangga-banggakan diri, tidak boleh. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang ifsad, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Bapak dan sekalian, kita juga begitu. Dan sampai kita senang merusak, maka konsekuensinya kita harus membenci perbuatan yang merusak itu. Termasuk orang yang berbuat rusak, yang merusak. Jangan sampai kita cintai, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita juga begitu, harus menyesuaikan diri dengan Allah ini. Terhadap apa yang dibenci oleh Allah, kita juga harus membencinya. Kalau Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, maka kita juga tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar hukum-hukum Allah, yang melanggar ketentuan dan ketetapan Allah, yang melanggar syariat Allah. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang israf. Ya, orang-orang yang israf, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang boros. Bapak sekalian, jadi kita tidak boleh boros. Boros waktu, boros uang, boros sumber daya, ya, berlebihan di dalam hidup ini, karena itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Kita tidak boleh berkhianat, dan kita tidak boleh juga mencintai orang-orang yang berkhianat. So, kalau kita berteman dengan orang-orang yang berkhianat, berarti kita memberikan dukungan dan menyuburkan pengkhianatan dalam hidup dan kehidupan ini. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang kibir, orang yang minta dibesarkan, diagungkan, dianggap besar. Betapa banyak manusia yang sok besar ini. Penyakit iblis ini seringkali juga masuk atau merasuk ke dalam diri kita ini. Karena mungkin kita menjadi orang yang kaya, orang yang berpangkat, orang yang punya jabatan, orang yang ganteng, gagah, perkasa, orang yang cantik, yang berilmu, orang punya titel, sehingga seringkali muncul di dalam diri kita ini untuk dianggap besar, sehingga kita menjadi sombong. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, karena itu kita juga tidak boleh mencintai orang-orang yang sombong. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat, lagi kufur. Orang berkhianat, orang yang kufur akan nikmatnya, tidak menyadari akan keberadaan Allah, tidak menyadari akan nikmat karunia Allah, semuanya adalah pemberian dari Allah, tetapi tidak diakui, tidak disadari. Semuanya adalah milik Allah, tapi tidak disadari. Semua yang ada ini karena Allah, tapi tidak disadari. Semua nikmat itu adalah pemberian Allah, tapi tidak disadari. Semua kufur. Orang yang kufur ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang membangga-banggakan diri, membangga-banggakan keluarganya, membangga-banggakan sukunya, membangga-banggakan yayasannya, membangga-banggakan partainya, membangga-banggakan ormasnya. Inna Allah la yuhibbul farihin. Innahu la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Maka orang beriman tidak boleh juga mencintai orang kafir. Tidak boleh loyal, dekat,
menolong, membantu orang kafir. Karena Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah tidak mencintai perbuatan orang kafir. Allah tidak mencintai perkataan orang kafir. Allah tidak mencintai keyakinannya orang kafir. Kok ada orang Islam, orang beriman dekat-dekat akan mencintainya, akan menolong dan membantunya. Saudara sekalian, innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Itu semua sebagian dari ayat-ayat Allah yang terkait dengan apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang memiliki akidatul wala wal bara, kita juga begitu harus menyesuaikan diri dengan Allah dan Rasul-Nya. Baik itu berupa keyakinan, perkataan maupun perbuatan, dan orang yang dibenci oleh Allah kita benci, yang dibenci oleh Rasul-Nya kita benci, yang dicintai oleh Allah kita cintai, yang dicintai oleh Rasul-Nya kita cintai. Maka dengan ini kita akan selamat dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, dan kita akan menjadi kelompok orang-orang yang berpihak kepada kebenaran, yang berpihak kepada kebenaran dan menegakkan kebenaran ini. Saudara sekalian yang kami hormati, termasuk diantaranya adalah lanjutan daripada materi yang lalu. Kita bacakan ayat-ayat Allah yang terkait dengan larangan rambu-rambu yang diberikan oleh Allah, kaitannya dengan positioning orang-orang yang beriman itu. Bahwa orang-orang beriman itu tidak mungkin bersama-sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, orang-orang mulhid dalam mengarungi hidup dan kehidupannya ini, dalam membangun hidup dan kehidupannya ini. Orang yang beriman akan membangun rumahnya sendiri, rumah orang beriman, sehingga kumpul orang-orang yang beriman karena adanya kesamaan hati, kesamaan pikiran, kesamaan perkataan dan pernyataan, dan kesamaan perbuatannya, ya, sehingga berada di dalam kebersamaan untuk menegakkan kebenaran. Bapak Rasul sekalian, dalam hidup dan kehidupan ini memang Allah menciptakan pasangan-pasangannya. Kalau ada yang benar, maka pasti ada yang batil. Ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita. Akan kita lihat saja sepak bola itu, kalau tidak ada lawan tandingnya, enggak menarik. Coba, tak enak ditonton. Dunia ini adalah lapangan pertandingan antara iblis yang diusir dari surga dengan Adam dan Hawa, yang diturunkan juga dari surga agar bertobat di muka bumi ini. Maka tobatnya harus berhadapan dengan iblis dan anak cucunya setan, baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Jadi sepanjang hayat di kandung badan ini, Allah ingin melihat kita ini. Kita ini loh, di front yang mana, di pihak yang mana, di kelompok yang mana, di pihak yang benar atau di pihak yang batil, atau di pihak yang abu-abu, tidak jelas. Seringkali dengan dalih keamanan, kebersamaan, kita memilih yang abu-abu. Kita memilih apa? Abu-abu, nggak jelas. Seperti ini di negeri kita ini seringkali demi keamanan kita ini ya foto-foto lah. Nah, foto-foto kepingin ke surga, gitu lah. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang apa, orang Islam sama-sama ingin ke surga. Bayangkan Pak, ini namanya mengaburkan. Ini namanya kita tidak punya pendirian. Ini namanya kita tidak punya prinsip.
Kalau semua agama itu baik, kalau semua agama itu menuju ke surga, ada nggak Pak yang ngajarkan seperti itu Pak? Ini berbahaya. Itu yang membuat kita itu tidak jelas prinsipnya. Kalau orang tidak punya prinsip, maka tidak punya karakter. Kalau bangsa itu tidak punya prinsip, maka dia tidak punya karakter. Tidak jelas identitasnya. Maka akan hilang kewibawaannya. Maka hilang kepemimpinannya. Hilang jati dirinya. Maka dia akan mudah terjajah. Rock ikut rock. Apa bidan ikut bidan. Rambut dikuntir ikut dikuntir. Ya Pak. Telinga ditindik ikut apa? Ditindik. Kenapa? Karena orang yang tidak punya prinsip itu, Bapak dan sekalian, itu akan mudah dipengaruhi. Akan mudah menjadi pengekor, follower. Akan mudah dijajah. Akan mudah dikuasai. Artinya kita tidak akan memiliki kemerdekaan yang hakiki. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena itu, memiliki prinsip itu penting. Sekaligus prinsip itu harus benar dan dibangun di atas landasan kebenaran. Nah, kebenaran itu datangnya dari Allah, pencipta makhluk yang ada ini, pencipta alam semesta, pencipta manusia. Maka Allah lah yang paling tahu tentang makhluknya, paling tahu tentang kehidupan ini, paling tahu tentang kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran ini dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Kalau kita tidak mengikuti Allah, kita tidak menjadi hizbullah, maka kita tidak akan dilindungi oleh Allah. Dan selanjutnya kita akan dimangsa, dikuasai, dijajah oleh iblis dan anak cucunya setan. Dan kita akan menjadi hizbus syaitan. Loh, Bapak sekalian. Berat ini ya. Berat. Nah, setan ini pintar. Bagaimana golongan Allah ini, artinya Allah ini, tentara Allah ini, ya, mengecil, melemah. Nah, tuh pintar dia. Ya, membuat ajaran macam-macam. Ajaran macam-macam. Ada ajaran pluralisme. Ada ajaran macam-macam, liberalisme. Ada ajaran demokratisme. Macam-macam, Pak. Dan kita sudah terjebak di sana semua, hampir-hampir. Sehingga kita kehilangan prinsip. Sehingga sulit bangsa ini menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan rasa tanggung jawab, menegakkan kejujuran. Kenapa bangsa ini berat? Kenapa pemerintah ini berat untuk menegakkan yang baik-baik, yang benar itu? Karena kita kehilangan jati diri. Karena kehilangan prinsip. Karena sejak awal tidak diperjelas kita ini menjadi hizbullah atau hizbus syaitan. Kita ini mau memperjuangkan Islam atau bukan? Kita mau beribadah kepada Allah atau beribadah kepada selain Allah? Kita ini ada ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu memperjelas. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidu ma abadtum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Jelas Pak ya? Jelas. Ayat-ayat Al-Quran sejak awal memperjelas ini. Nah, kala Al-Alaq yang turun kali pertama kepada Muhammad
Rasulullah SAW. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Jangan kamu taat padanya, taat pada Abu Jahal CS itu. Wasjud, sujudlah. Waqtarib, dekatkan dirimu pada Allah. Sudah seperti itu, Pak. Dalam surat Al-Qalam, Allah sudah berfirman, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halakin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin atim. Kata Al-Quran kita dilarang untuk mengikuti mereka itu, konjanya iblis, konjanya setan itu, konjanya tauhid itu. Sudah begitu, Pak. Tak boleh mengikuti. Surat berikutnya yang turun pada Nabi, surat Al-Muzammil, wahjurhum hajran jamila. Hindari mereka, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Dalam surat Al-Mudaththir ayat yang turun berikutnya lagi, warrujiza fahjur, terhadap rijis, penyembahan berhala, perbuatan kotor dan seterusnya, fahjur, hindari, tinggalkan. Jelas, ini ayat-ayat awal yang turun kepada Nabi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, termasuk, Pak, jalan yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, surat pelajaran alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jelas furqannya, jelas pembedanya. Karena itu jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang gak jelas, gak jelas keyakinannya, gak jelas akidahnya, gak jelas prinsipnya, gak jelas pandangan hidupnya, gak jelas pikirannya, gak jelas syariatnya, jalan hidupnya, gak jelas akhlaknya, gak jelas kultur, karakter, kepribadiannya, gak jelas peradabannya. Islam itu adalah sebuah bangunan yang jelas lahir maupun batinnya, Bapak dan sekalian. Nah, kalau kita ini kemudian dibuat tidak jelas, itu adalah strategi mereka, makar mereka, agar pengikut setan ini bertambah besar, sedangkan pengikut Allah menjadi berkurang. Makar mereka. Akhirnya kehidupan ini menjadi berat, sebab perusaknya lebih besar dan lebih kuat daripada yang memperbaiki, yang membangun, Bapak dan Ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih pengantar sudah habis. Ya, ini mempertegas keberpihakan kita kepada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum. Moga Bapak, ya, silakan. Iya, Pak. Menolong orang kafir itu menolong kekafirannya, Pak. Ya. Menolong seorang pelacur yang karena dia perbuatannya adalah karena memiliki sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim terpantul dalam jiwanya, yaitu sifat kasih, sehingga ketika ada anjing kehausan dia masih punya rasa iba, masih kasih, kan gitu, Pak, ya. Sehingga orang itu turun ke sumur, kemudian dengan capingnya itu diambilkan air, kemudian diminumkan kepada anjing itu. Wujud kasih sayang kepada makhluk Allah ini merupakan pantulan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, Pak. Coba. Ya, orang kafir yang kena musibah, kita ini disuruh juga memiliki sifat-sifat Allah. Al-Rahman itu adalah sifat Allah yang menunjukkan rahmatnya kepada semuanya, baik itu orang Islam maupun bukan orang Islam, manusia atau bukan manusia.
Karena itu juga kita harus memiliki sifat Rahman Allah ini, Pak. Sedangkan Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim itu adalah sifat yang dikhususkan oleh Allah pada orang-orang yang beriman, yang tidak dibatasi hanya bersifat lahir, tapi juga batin, tidak hanya di dunia, tapi juga apa? Sampai di akhirat nanti. Nah, orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang membawa rahmat dalam kehidupan di alam semesta ini. Kalau kita membenci orang kafir, sebenarnya intinya adalah mau menyebarkan rahmat Allah. Gitu, Pak. Supaya apa? Kekafiran itu tidak merajalela. Sebab kalau kekafiran itu merajalela, akan melahirkan kerusakan yang sangat dahsyat. Itu, Pak. Intinya itu di sini. Kalau ada orang kafir, itu banyak dicontohkan oleh sahabat-sahabat kita, terkena musibah, masa kita biarkan saja kecelakaan di jalan? Maka kita sebagai orang beriman yang memantulkan nama sifat-sifat Allah dalam hidup dan kehidupan ini, karena kita diperintahkan, Pak, kita diperintahkan kita berakhlak sesuai dengan akhlak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kasih sayang Allah yang terpantulkan dalam kasih sayang kita, itu pun juga harus kita apa? Allah. Itu, Pak. Sama dengan Salahuddin Alayubi, Pak. Banyak tentara perang kita itu, Pak. Ketika musuhnya dalam keadaan sakit, ya, panglimanya dalam keadaan sakit, Pak, itu diobati dulu, Pak. Wah, Pak, bentuk kasih sayang orang Islam. Diobati dulu panglimanya sampai sembuh. Setelah sembuh, gimana? Masih mau berperang? Coba, Pak. Ada nggak, Pak, seperti itu, Pak? Sifat-sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh orang yang beriman, nggak ada, Pak. Ya, jadi kita tidak sembarangan itu, Pak. Ya, perintah dalam surat At-Taubah itu, Al-Bara'ah itu, nah itu satu surat saja yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat dalam Al-Quran itu semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman wasi'ur rahmah, rahmat Allah yang sangat luas yang tidak dibatasi Islam atau bukan Islam. Ar-Rahim daimur rahmah, menunjukkan rahmat Allah yang menunjukkan kekekalan daripada rahmat itu, tidak dibatasi hanya di dunia ini, tapi sampai nanti di akhirat. Karena itu tampilan orang yang beriman itu dalam membawa misi ini adalah misi rahmat untuk alam semesta. Setelah misi rahmat ini sudah dibangun sedemikian rupa, kok kita juga masih diganggu, Pak? Coba ya. Nah, tapi saja begitu, Pak ya. Maka itu yang harus kita beri pelajaran. Kita beri, Pak, pelajaran. Dari perang itu pada bukan awal periode, Pak. Perang yang terjadi dalam Islam itu pada saat sudah cukup rahmat Allah itu dibawa oleh Nabi dan sahabat Nabi dalam kehidupan kemanusiaan ini, dan sudah terbukti. Tapi dengan itu masih juga dicekal, diperangi. Maka perlu dikasih apa? Pelajaran. Baru ada asbab nuzulnya perintah untuk kital, Pak, untuk berperang. Saya kira begitu, Pak, sifat-sifat yang harus ada di dalam diri orang yang beriman. Baik, Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Yang jelas bahwa orang yang beriman itu harus menyesuaikan diri kaitannya dengan like and dislike, cinta dan yang dijaga dan bencinya, dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa berpihak pada kebenaran dan jelas ya, kita berada pada front atau kelompok yang benar. Dan ini dipentingkan dalam membangun kehidupan ini untuk mengalahkan kebatilan yang ada. Saya kira demikian. Mari kita selesai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.